Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 AKM 4C S1 Akuntansi. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang PSAK 25 Revisi 2009 yang mencakup 3 subtema, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan kesalahan. Mohon disimak ya teman-teman, and happy watching! Baik, yang pertama yang akan kita bahas ialah perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan entitas dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 Revisi 2009 yang menjelaskan bahwa entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi jika entitas mengubah pilihan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Namun, bukan dikatakan perubahan kebijakan akuntansi jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk peristiwa dan transaksi yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Maka, hal itu tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi dapat terjadi jika kebijakan standar mengharuskan entitas menerapkan metode baru. Misalnya nih, semula entitas menggunakan pendekatan koridor dalam menentukan keuntungan atau kerugian aktuaria dalam kaitannya dengan imbalan kerja. Dengan adanya PSAK 24 Revisi 2013, mengharuskan entitas mengubah pendekatannya menjadi pendekatan penghasilan komprehensif lain. Perubahan kebijakan akuntansi dapat juga dilakukan secara sukarela. Misalnya, semula entitas menggunakan metode biaya dalam menilai properti investasi. Perkembangan harga properti yang relatif cepat menyebabkan penggunaan metode biaya kurang relevan. Untuk itu, entitas mengubah kebijakan penilaiannya dengan metode nilai wajar karena dianggap lebih relevan bagi pembaca dan pengambil keputusan. Perlakuan akuntansi. Untuk perubahan yang dipersyaratkan oleh kebijakan standar, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Untuk perubahan yang dilakukan secara sukarela, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Apa sih yang disebut dengan penerapan retrospektif? Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Prosedur perubahan kebijakan akuntansi yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan pos yang berubah akibat kebijakan akuntansi baru. 2. Hitung dampak perubahan atas pos tersebut. 3. Sajikan laporan keuangan komparatif dengan menggunakan metode baru. 4. Sajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengoreksi saldo laba. Contoh soal. PT Merpati memulai operasi usahanya pada 1 Januari 2013. Untuk penilaian persediaan, perusahaan menggunakan metode rata-rata atau average. Pada 1 Januari 2015,
perusahaan mengubah metode persediaannya dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama, atau yang biasa disebut FIFO. Untuk melengkapi informasi penyajian secara komparatif 2014 dan 2015, beberapa data berikut diperoleh. Penjualan tahun 2014 sebesar 600 juta rupiah dan tahun 2015 sebesar 640 juta rupiah. Beban operasi tahun 2014 sebesar 200 juta rupiah dan tahun 2014 sebesar 240 juta rupiah. Pajak yang dikenakan sebesar 25%. Saldo laba dilaporkan dengan menggunakan metode rata-rata adalah pada 31 Desember 2013 sebesar 180 juta rupiah. Pada 31 Desember 2014, saldo laba sebesar 330 juta rupiah. Dan pada 31 Desember 2015, saldo laba sebesar 460 juta 500 ribu rupiah. Persediaan dan beban pokok penjualan dengan menggunakan metode average dan FIFO. Berikut tabel perhitungan perubahan kebijakan akuntansi. Pada 1 Januari 2013, persediaan baik average maupun metode FIFO dan beban pokok penjualan baik average maupun FIFO sebesar Rp0. Pada 31 Desember 2013, persediaan dengan metode average sebesar Rp20 juta dan pada metode FIFO sebesar Rp16 juta. Perbedaannya sebesar Rp4 juta. Dan pada beban pokok penjualan dengan metode average sebesar Rp160 juta dan pada metode FIFO sebesar Rp164 juta. Perbedaannya sebesar Rp4 juta. Pada 31 Desember 2014, persediaan dengan metode average sebesar Rp40 juta dan dengan metode FIFO sebesar Rp48 juta. Perbedaannya ialah sebesar Rp8 juta. Dan pada beban pokok penjualan dengan metode average sebesar Rp200 juta dan dengan metode FIFO sebesar Rp188 juta. Perbedaannya sebesar Rp12 juta. Dan pada 31 Desember 2015, persediaan dengan metode average sebesar Rp64 juta dan dengan metode FIFO sebesar Rp78 juta. Perbedaannya sebesar Rp14 juta. Dan pada beban pokok penjualan dengan metode average sebesar Rp226 juta dan dengan metode FIFO sebesar Rp220 juta. Perbedaannya sebesar Rp6 juta. Pertanyaan yang pertama, jika pada tahun 2015 perusahaan mengubah metode persediaan dari average ke FIFO, bagaimana dampak perubahan tersebut dalam laporan keuangan komparatif? Pertanyaan kedua, bagaimana perubahan tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan? Penyelesaiannya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana dampak perubahan tersebut dalam laporan keuangan komparatif? Jadi, dalam catatan A, pos yang berubah akibat perubahan kebijakan akuntansi adalah saldo laba dan persediaan dalam laporan posisi keuangan. Juga laba bersih dan BPP dalam laporan laba rugi. Berikut tabel catatan A mengenai perubahan kebijakan akuntansi atas penilaian persediaan. Pada 1 Januari 2015, perusahaan mengubah kebijakan penilaian persediaan yang semula menggunakan metode rata-rata menjadi metode FIFO. Perubahan kebijakan akuntansi atas penilaian persediaan ini berdampak pada beberapa akun dalam laporan keuangan, yaitu pada akun persediaan dan saldo laba dalam laporan posisi keuangan, dan akun beban pokok penjualan dan laba bersih pada laporan laba rugi. Pada akun persediaan di tahun 2014 dengan metode rata-rata sebesar 40 juta dan dengan metode FIFO sebesar 48 juta, perbedaannya sebesar 8 juta. Dan di tahun 2015 dengan metode rata-rata sebesar 64 juta dan dengan metode FIFO sebesar 78 juta, perbedaannya sebesar 14 juta.
Dan pada akun saldo laba di tahun 2014 dengan menggunakan metode rata-rata sebesar 330 juta, dengan metode FIFO sebesar 336 juta, perbedaannya sebesar 6 juta. Dan di tahun 2015 dengan menggunakan metode rata-rata sebesar 460.500.000, dengan metode FIFO sebesar 471 juta, perbedaannya sebesar 10.500.000. Pada akun beban pokok penjualan, di tahun 2014 dengan metode rata-rata sebesar 200 juta, dengan metode FIFO sebesar 188 juta, perbedaannya sebesar 12 juta. Di tahun 2015 dengan metode rata-rata sebesar 226 juta, dan dengan metode FIFO sebesar 220 juta, perbedaannya sebesar 6 juta. Dan pada akun laba bersih di tahun 2014 dengan metode rata-rata sebesar 150 juta, dan dengan metode FIFO sebesar 159 juta, perbedaannya sebesar 9 juta. Dan di tahun 2015 dengan metode rata-rata sebesar 130.500.000, dan dengan metode FIFO sebesar 135 juta, perbedaannya sebesar 4.500.000. Angka-angka tersebut merupakan hasil dari perubahan kebijakan akuntansi, di mana angka-angka tersebut sudah melalui penyesuaian dan penyajian kembali, sehingga hasilnya bisa setara dan dapat diperbandingkan. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan? Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat jurnal penyesuaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi tersebut terhadap pos yang berubah dalam laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dibuat pada saat terjadinya perubahan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 atau menggunakan data 31 Desember 2014. Pada 31 Desember 2014, persediaan dengan metode FIFO sebesar 48 juta rupiah dan persediaan dengan metode average sebesar 40 juta rupiah. Selisihnya sebesar 8 juta rupiah. Maka, persediaan ini harus dinaikkan sebesar selisih. Jurnal yang dibuat tanggal 1 Januari 2015 atau saat perubahan ialah persediaan sebesar 8 juta rupiah di debit, saldo laba sebesar 6 juta rupiah di kredit, dan utang pajak sebesar 2 juta rupiah di kredit. Dampak perubahan tersebut ialah kenaikan persediaan sebesar 8 juta rupiah, kenaikan saldo laba sebesar 6 juta rupiah, dan kenaikan utang pajak sebesar 2 juta rupiah. Pada 31 Desember 2015, persediaan dengan metode FIFO sebesar 78 juta rupiah. Persediaan dengan metode average sebesar 64 juta rupiah. Selisihnya sebesar 14 juta rupiah. Persediaan ini harus dinaikkan sebesar selisih. Jurnalnya ialah persediaan sebesar 14 juta rupiah di debit, saldo laba sebesar 10.500.000 rupiah di kredit, dan utang pajak sebesar 3.500.000 rupiah di kredit. Pada 31 Desember 2013, persediaan dengan metode FIFO sebesar 16 juta rupiah, persediaan dengan metode average sebesar 20 juta rupiah, maka selisihnya sebesar 4 juta rupiah. Maka persediaan ini harus diturunkan sebesar selisih. Jurnal yang dibuat ialah saldo laba sebesar 3 juta di debit, utang pajak sebesar 1 juta rupiah di debit, dan persediaan sebesar 4 juta rupiah di kredit. Langkah selanjutnya ialah membuat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif PT Merpati untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015. Berikut tabel penyajiannya. Perhitungan laba rugi ini kita bagi menjadi dua metode FIFO dan metode average. Pada metode FIFO di tahun 2015, penjualan sebesar 640 juta, dikurangi BPP sebesar 220 juta, dan biaya operasi sebesar 240 juta,
menghasilkan laba operasi sebesar 180 juta. Dikurangi pajak 25% sebesar 45 juta, menghasilkan laba bersih sebesar 135 juta. Di tahun 2014, penjualan sebesar 600 juta, dikurangi BPP sebesar 188 juta, dan biaya operasi sebesar 200 juta, menghasilkan laba operasi sebesar 212 juta. Dikurangi pajak 25% sebesar 53 juta, menghasilkan laba bersih sebesar 159 juta rupiah. Pada metode average, di tahun 2015, penjualan sebesar 640 juta, dikurangi BPP sebesar 226 juta, dan biaya operasi sebesar 240 juta, menghasilkan laba operasi sebesar 174 juta. Dikurangi pajak 25% sebesar 43.500.000 rupiah, menghasilkan laba bersih sebesar 130.500.000. Di tahun 2014, penjualan sebesar 600 juta, dikurangi BPP sebesar 200 juta, dan biaya operasi sebesar 200 juta, menghasilkan laba operasi sebesar 200 juta. Dikurangi pajak 25% sebesar 50 juta, menghasilkan laba bersih sebesar 150 juta rupiah. Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap pos dalam laporan laba rugi, yaitu kenaikan laba bersih dan penurunan bahan pokok penjualan. Langkah selanjutnya ialah membuat laporan posisi keuangan PT Merpati untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015. Berikut tabel penyajiannya. Pada perhitungan laporan posisi keuangan, seperti halnya laporan laba rugi, kita membaginya menjadi dua metode FIFO dan metode average. Pada metode FIFO, di tahun 2015, persediaan FIFO sebesar 78 juta, utang pajak sebesar 3.500.000, dan saldo laba FIFO sebesar 471 juta rupiah. Di tahun 2014, persediaan FIFO sebesar 48 juta, utang pajak sebesar 2 juta, dan saldo laba FIFO sebesar 336 juta rupiah. Dan di tahun 2013 atau 1 Januari 2014, persediaan FIFO sebesar 16 juta, utang pajak sebesar minus 1 juta, dan saldo laba FIFO sebesar 177 juta rupiah. Dan pada metode average, di tahun 2015, persediaan sebesar 64 juta, saldo laba average sebesar 460.500.000 rupiah. Di tahun 2014, persediaan average sebesar 40 juta, dan saldo laba average sebesar 330 juta. Dan di tahun 2013 atau 1 Januari 2014, persediaan average sebesar 20 juta dan saldo laba average sebesar 180 juta rupiah. Langkah terakhir yang kita lakukan yaitu membuat laporan perubahan ekuitas khusus untuk saldo laba PT Merpati untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015. Berikut tabel penyajiannya. Sama halnya seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas ini dalam penghitungannya saya juga memisahkan antara metode FIFO dan metode average. Hal ini saya lakukan untuk membandingkan laporan perubahan ekuitas antara kedua metode tersebut. Pada metode FIFO di tahun 2014, saldo laba 1 Januari 2014 seperti yang telah dilaporkan sebesar 180 juta. Terjadi penyesuaian karena perubahan metode persediaan sebesar 3 juta. Saldo laba 1 Januari 2014 disajikan kembali sebesar 177 juta. 177 juta didapat dari 180 juta dikurangi 3 juta menghasilkan 177 juta. Ditambah laba bersih FIFO sebesar 159 juta menghasilkan saldo laba 31 Desember atau saldo laba akhir tahun sebesar 336 juta rupiah. Pada tahun 2015 tidak terjadi penyesuaian. Saldo laba 1 Januari 2014
disajikan kembali sebesar 336 juta, ditambah dengan laba bersih sebesar 135 juta, menghasilkan saldo laba 31 Desember atau saldo laba akhir tahun sebesar 471 juta rupiah. Pada metode average, di tahun 2014, saldo laba 1 Januari 2014 seperti yang telah dilaporkan sebesar 180 juta. Tidak terjadi penyesuaian dan tidak ada saldo laba yang disajikan kembali, langsung ditambah dengan laba bersih sebesar 150 juta, menghasilkan saldo laba 31 Desember 2014 sebesar 330 juta. Dan di tahun 2015, tidak terjadi penyesuaian dan tidak ada saldo laba di awal tahun yang dilaporkan. Hanya ada saldo laba 1 Januari 2014 yang disajikan kembali sebesar 330 juta, ditambah dengan laba bersih sebesar 130.500.000, menghasilkan saldo laba 31 Desember sebesar 460.500.000 rupiah. PSAK 25 Revisi 2009 menjelaskan, saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi, laporan keuangan periode komparatif harus disajikan kembali dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Khusus untuk laporan posisi keuangan, entitas harus menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Laporan perubahan ekuitas, khususnya bagian saldo laba, harus disajikan kembali dengan melakukan penyesuaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi. Dampak retrospektif perubahan kebijakan akan disajikan dengan menyesuaikan terhadap nilai saldo laba awal periode komparatif. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas mengungkapkan hal berikut. Yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Kedua, alasan mengapa kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. 3. Jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian. 4. Jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelumnya disajikan. 5. Keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu. Untuk perubahan kebijakan akuntansi karena penerapan standar baru, entitas harus mengungkapkan judul PSAK, penjelasan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan ketentuan transisi jika menerapkan ketentuan transisi, penjelasan ketentuan transisi, dan dampak ketentuan transisi pada periode mendatang. Untuk PSAK baru yang sudah ada namun belum berlaku, entitas harus mengungkapkan fakta tersebut dan informasi relevan yang dapat diestimasi atau diketahui untuk menilai dampak atas penerapan PSAK baru tersebut. Halo, saya Dinda Kayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan estimasi. Apa itu perubahan estimasi? Menurut PSAK 25 Revisi 2009, perubahan estimasi adalah jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Estimasi akuntansi juga merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Jadi, estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman.
Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru. Oleh karena itu, perubahan estimasi akuntansi bukan berasal dari koreksi kesalahan. Entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Dampak perubahan estimasi akuntansi selain diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi, adapun diakui jika dampak perubahan hanya pada periode itu atau pada periode perubahan dan periode mendatang, dan diakui jika perubahan berdampak pada keduanya. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau yang diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Di sini ada contoh 21.2 tentang perubahan estimasi. PT Perkutut membeli peralatan pada 3 Januari 2011 dengan harga 480 juta. Peralatan ini disusutkan sama baik menurut akuntansi maupun pajak, selama 8 tahun tanpa nilai sisa. Entitas melakukan pencatatan depresiasi karena laporan keuangan diterbitkan setiap tahun. Perusahaan melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan dengan baik, sehingga peralatan tersebut masih mampu bekerja dengan kinerja terbaiknya. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan mengestimasi bahwa peralatan tersebut masih memiliki masa manfaat tersisa 6 tahun, sehingga total masa manfaat menjadi 10 tahun dari tanggal perolehan. Perubahan estimasi tersebut tidak diperkenankan menurut aturan pajak. Tarif pajak yang berlaku 25%. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mencari perubahan estimasinya, yaitu melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu dengan mencari beban depresiasi awal, yaitu 480 juta dibagi 8. 480 juta didapat dari pembelian peralatan oleh PT Perkutut. Lalu dibagi 8 didapat dari peralatan yang disusutkan tanpa nilai sisa, maka menghasilkan 60 juta. Tahap kedua mencari akuntansi depresiasi sampai awal tahun 2015 dengan cara 4 tahun dikali 60 juta. 4 tahun itu didapat karena ini awal tahun 2015, maka 4 tahunnya dimulai dari 2011, 2012, 2013, dan 2014, maka menghasilkan 4 tahun. Lalu dikali 60 juta. 60 juta ini didapat dari beban depresiasi awal atau hasil dari tahap ke-1, maka menghasilkan nominal sebesar 240 juta. Tahap ketiga, mencari beban depresiasi setelah perubahan estimasi, yaitu 240 juta dibagi 6. 240 juta didapat dari depresiasi sampai awal tahun 2015 atau hasil dari tahap kedua, dibagi 6. 6-nya itu adalah nilai sisa masa manfaat, maka menghasilkan 40 juta. Dari 3 tahap tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa beban depresiasi awal dikurang beban depresiasi setelah perubahan estimasi, yaitu 60 juta dikurang 40 juta menghasilkan selisih sebesar 20 juta, menimbulkan perbedaan temporer kena pajak 25% dikali 20 juta, yaitu sebesar 5 juta. Jurnal yang dibuat adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 40 juta dan beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 5 juta. Langkah terakhir yaitu membuat penyajian laporan keuangan komparatif. Ada 3 tabel yaitu 2015 estimasi baru, 2014, dan 2015 estimasi lama. Yang pertama yaitu peralatan. Nominal peralatan
didapat dari pembelian peralatan oleh PT Perkutut sebesar 480 juta. Yang kedua, akumulasi depresiasi. Pada 2015 estimasi baru, akumulasi depresiasinya didapat dari 240 juta ditambah 40 juta, atau hasil tahap kedua ditambah hasil tahap ketiga, maka menghasilkan 280 juta. Pada akumulasi depresiasi tahun 2014, didapat dari hasil tahap kedua dengan nominal 240 juta, dan akumulasi depresiasi tahun 2015 estimasi lama didapat dari 240 juta ditambah 60 juta, atau hasil tahap kedua ditambah hasil tahap ke-1, menghasilkan nominal sebesar 300 juta. Dan untuk mencari peralatannya, itu adalah selisih dari peralatan yang di atas dikurang akumulasi depresiasi. Maka pada 2015 estimasi baru, peralatan netnya 480 juta dikurang 280 juta menghasilkan 200 juta. Pada 2014, 480 juta dikurang 240 juta menghasilkan 240 juta. Dan pada 2015 estimasi lama, 480 juta dikurang 300 juta menghasilkan 180 juta. Dan yang terakhir ada beban depresiasi. Beban depresiasi 40 juta didapat dari hasil tahap ketiga, dan beban depresiasi tahap nominal 60 juta didapat dari hasil dari tahap ke-1. Maka terdapat perbedaan nilai aset dan beban depresiasi jika menggunakan estimasi baru dibandingkan dengan menggunakan estimasi lama. Perubahan tersebut hanya mempengaruhi beban depresiasi dan akumulasi depresiasi tahun 2015. Yang selanjutnya akan dibahas adalah kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka harus dikoreksi. Menurut PSAK 25 Revisi 2009, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi andal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan, atau kesalahan interpretasi fakta, dan yang terakhir adalah kecurangan. Perlakuan akuntansi. Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif periode lalu ketika di mana kesalahan tersebut terjadi, atau yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai contoh soal koreksi kesalahan. Di sini terdapat soal, pada tahun 2015, staf PT Kutilang menemukan kesalahan pencatatan beban depresiasi bangunan tahun 2014 sebesar 60 juta. Dalam perhitungan pajak terutang, perusahaan telah memasukkan nilai beban depresiasi ini. Laba sebelum beban depresiasi sebesar 300 juta. Tingkat pajak adalah 25%, saldo laba pada 31 Desember 2015 sebesar 900 juta, dan laba bersih tahun 2015 sebesar 300 juta. Dampak kesalahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Laporan laba rugi perusahaan tahun 2014 disajikan sebelum koreksi dan setelah koreksi kesalahan. Kita lihat tabel laporan posisi keuangan parsial, laba sebelum beban depresiasi tanpa kesalahan 300 juta dengan kesalahan 300 juta. 300 juta ini didapat dari soal, yaitu laba sebelum beban depresiasi sebesar 300 juta. Kemudian, beban depresiasi tanpa kesalahan 60 juta dan dengan kesalahan 0 atau tidak ada.
60 juta didapat dari soal, pada tahun 2015, staf PT Kutilang menemukan kesalahan pencatatan beban depresiasi bangunan tahun 2014 sebesar 60 juta. Laba sebelum pajak tanpa kesalahan 240 juta. 240 juta hasil dari pengurangan 300 juta dikurangi 60 juta. Kemudian dengan kesalahan tetap 300 juta, karena 300 juta dikurangi 0 hasilnya 300 juta. Pajak ini tanpa kesalahan 60 juta didapat dari 240 juta dikali 25%. Kemudian, jika dengan kesalahan hasil 300 juta dikali 25% adalah 75 juta. 75 juta ini kita taruh sebagai total beban pajak. Mengapa tidak dipajak ini? Karena tadi perusahaan telah melakukan kesalahan memasukkan 60 juta sebagai pajak ini, sehingga terdapat perbedaan antara pajak ini dengan total beban pajak. Akibat dari kesalahan ini muncullah pajak tangguhan sebesar 15 juta. Seperti yang kita tahu, mengapa menjadi 15 juta? Definisi dari pajak tangguhan yaitu beban pajak atau manfaat pajak yang dapat memberikan pengaruh, menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Yang seharusnya total beban pajak 60 juta, karena melakukan kesalahan, total beban pajak menjadi 75 juta, sehingga muncul pajak tangguhan sebesar 15 juta yang menambah pajak ini. Yang terakhir, laba bersih 180 juta dari 240 juta dikurangi 60 juta. Kemudian dengan kesalahan menjadi 225 juta dari 300 juta dikurangi 75 juta. Berdasarkan tabel tersebut, perusahaan telah membuat jurnal pada saat melakukan kesalahan dan jurnal yang seharusnya dibuat jika tidak melakukan kesalahan. Pada saat melakukan kesalahan, perusahaan juga sudah mencatat beban pajak tangguhan karena pajak telah mengakui beban ini dalam perhitungan pajak terutang. Kita lihat tabel 21.7, jurnal perbandingan. Di sini terdapat jurnal, kita lihat jurnal tanpa kesalahan terlebih dahulu. Beban depresiasi 60 juta pada akumulasi depresiasi 60 juta. Selanjutnya beban pajak 60 juta pada utang pajak 60 juta, pada liabilitas pajak tangguhan 0. Selanjutnya jurnal dengan kesalahan. Beban depresiasi 0 pada akumulasi depresiasi 0. Beban pajak sebesar 75 juta pada utang pajak sebesar 60 juta, pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 15 juta. Selanjutnya, untuk mengoreksi pencatatan yang salah, perusahaan telah membuat jurnal koreksi. Jurnal tersebut mengoreksi pencatatan akumulasi depresiasi yang kurang sebesar 75 juta rupiah. Liabilitas pajak tangguhan tidak boleh diakui, dan sebagai saldonya akan diakui sebagai koreksi saldo laba. Jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Liabilitas pajak tangguhan sebesar 15 juta, saldo laba sebesar 45 juta, pada akumulasi depresiasi sebesar 60 juta. Yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas. Untuk bagian saldo laba akan dikoreksi sebesar 45 juta akibat koreksi kesalahan ini. Berikut laporan perubahan ekuitasnya. Saldo laba 1 Januari 2014 seperti yang telah dilaporkan sebesar 900 juta. Koreksi kesalahan sebesar 60 juta, pengaruh pajak sebesar 15 juta. Saldo laba 1 Januari 2014 disesuaikan 900 juta dikurangi 60 juta dan 15 juta, hasilnya 855 juta. Laba bersih sebesar 300 juta, saldo laba 31 Desember sebesar 1.155 juta dari 855 juta ditambah 300 juta. Apa saja yang harus diungkapkan pada saat melakukan koreksi kesalahan? Pada saat melakukan koreksi kesalahan, entitas harus mengungkapkan berikut ini. Yang pertama, sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian, untuk setiap item yang terpengaruh, dan LPS dasar atau LPS Silusian. Yang ketiga, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Dan yang terakhir, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu. Bagaimana cara menganalisis laporan keuangan ini?
Pembaca harus memperhatikan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan karena dapat memengaruhi daya banding antar periode.